Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kartika Hidup TV, yang mana channel ini sangat fenomenal. Di video kali ini kita akan bertemu dengan seseorang yang akan berbagi pengalamannya di kala dulu dia ingin mendapatkan harta yang banyak tapi dengan cara yang singkat. Beliau dulu mengalami kesulitan ekonomi sehingga beliau bertanya-tanya kepada rekan-rekannya. Akhirnya beliau dipertemukan dengan seseorang yang dianggap mungkin sebagai guru dan disarankan untuk bertapa di suatu tempat yang tidak boleh bertemu dengan seseorang, dimana kalau tapa itu bertemu dengan seseorang, ritual itu akan gagal. Nah, tapa itu katanya beliau lakukan selama 7 hari 7 malam, tentunya dengan semedi dan tidak boleh keluar dari tempat itu. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja ritual yang dia lakukan dan apakah dia berhasil atau tidak, ikuti video ini sampai dengan selesai. Tujuan video ini adalah sebagai edukasi. Dia ingin berbagi pengalamannya ini agar kita sebagai penonton dapat mengambil hikmah di dalamnya. Soalnya yang namanya berhubungan dengan dunia goib atau misalkan mencari harta-harta yang cepat tapi dengan cara-cara yang mistis, itu ada konsekuensinya dan ada risiko yang mesti ditanggung. Agar tidak berlama-lama, kita langsung saja ke narasumber dan cek videonya sampai dengan selesai. Oke Bapak, bisa diceritakan pengalaman Bapak terkait dulu Bapak pernah bertapa untuk mendapatkan harta atau itu kesuksesan, awal mulanya itu bagaimana? Itu seperti apa? Ya baik, saya dulu dalam kehidupan saya mengalami penderitaan di dalam kehidupan saya. Saya sampai di situ jualan tidak tentu penghasilan, sehingga saya meminta peluang dari rekan. Akhirnya rekan memberi solusi, katanya ada orang pintar untuk membantu kesuksesan dalam kehidupan, tapi saya tidak mau di jalur-jalur yang tidak diharapkan oleh saya. Contohnya, saya tetap walaupun mendapatkan harta itu ingin dalam jalur dikategorikan tidak keluar dari aturan, tidak menyimpang. Ya, tidak menyimpang. Itu dulu saya pernah. Sehingga saya dikasih, ada cerita dari teman-teman. Akhirnya saya ketemu orang pintar itu, dikasih untuk bertapa, hingga melaksanakan tapa itu dikasih waktu 7 hari 7 malam dengan bacaan yang saya lupa bacaannya itu. Kalau nggak salah hitungannya aja yang saya tahu 16.000 dalam waktu kurun waktu 4 jam, dari mulai jam 12 sampai jam 4. Pokoknya sesudah adzan subuh itu berarti anggapnya sudah berhenti. Mau hitungan itu tamat ya, sampai tamat. Seharusnya sebelum adzan subuh itu tamat. Maka saya itu diusahakan dalam jangka 4 jam itu saya tidak bisa aktivitas yang lain, kalau dikatakanlah gitu. Jadi bacaan itu aja yang dibaca. Berarti dikasih kalimat buat bertapa berarti ya? Iya. Amalan. Cuman hitungannya kalau saya nggak lupa tuh 16.000 per malam. Per malam. Dikasihnya berarti kasih waktunya 4 jam, dari mulai jam 12 berarti sampai jam 4. Itu harus minimal adzan subuh itu sudah berhenti. Itu kalau tapanya itu kan berarti kan di satu tempat ya? Di satu tempat, bahkan tempatnya tidak boleh di tempat yang dikatakanlah kalau siang tidak boleh ketemu sama orang malam. Pokoknya selama waktu tapa itu tidak boleh ketemu orang lain. Berarti kalau misalkan ketemu orang itu gagal berarti? Gagal. Maka cari tempatnya juga, kira-kira kalau siang paling ada orang satu atau 2 orang, maka saya tempatnya itu jangan sampai ketemu sama orang.
apalagi malam. Siangnya aja itu, jadi ngambil tempat itu di tempat yang benar-benar sunyi. Itu kalau misalkan makan itu gimana itu? Atau emang udah bawa? Makan itu saya persiapkan, bawa bekal, beras, air, dan saya bahan-bahan itu sudah disiapkan di dalam bangunan. Kalau katakanlah orang Sunda itu saung. Saung. Di situ saya tidak keluar itu, masak pakai kompor kecil. Dulu ada kompor kecil, saya bikin bawa ke saung itu, sehingga saya masak itu cuman 1 kali menjelang buka puasa itu. Oh, berarti apa sekalian puasa berarti ya? Ya puasa lah intinya mah di situ. Jadi saya dikasih puasa waktunya 7 hari 7 malam, ya harus dituntaskan itu. Cuman saya bukanya sekali, buka sorenya aja. Kalau paginya mah berarti kalau sahur lah, enggak istilah sahur kalau itulah. Berarti itu posisi saungnya itu berarti jauh dari pemukiman ya, atau di hutan? Jauh dari pemukiman. Jelas jauh. Ngambilnya kan tadi itu jangan sampai ketemu sama orang. Bahkan saya kalau izin mah sama yang punya lokasi, yang punya tempat itu saya udah minta izin 1 minggu saya mau berada di situ, karena ditakutkan saya sedang di dalam ada orang masuk atau yang punya masuk. Maka saya siapkan kalau siang itu selalu digembok dari dalam. Tertutup ya? Tertutup, sama sekali tidak ada orang yang masuk. Nah, selama berarti saya dalam kurun waktu rencana 7 hari itu, dalam waktu berarti 3 malam saya mengalami, kalau dikatakan ya, kalau bahasa takut lah gitu ya. Tapi kalau saya karena sudah tujuannya ke sana bulat, yang hadir itu apa gitu. Udah ada reaksi yang menyeramkan, ada. Seperti apa itu pas berarti hari pertama, hari kedua lancar. Berarti hari ketiga udah ada mulai kejadian. Ada yang apa? Menyeramkan kalau kata itu. Saya di luar bangunan itu kayak ada kucing besar mau berantem. Harimau mungkin itu? Ya bisa jadilah, cuman saya tidak melihat wujudnya. Cuman yang itu sudah dari sini kayak wah ini segede apa gitu. Cuman itu dalam bayangan saya, tapi saya tidak melihat wujudnya, tapi dengaran saya udah enggak berngaung-ngaung lah gitu. Itu kayak mau berantem gitu. Kayaknya mungkin ada 2 mungkin itu. Nah, setelah kedengaran itu mungkin tuh mau dikejar atau sedang dijangkau sama itu, mau berantem lah. Saling cakar. Jadi ya saling cakar mungkin. Itu yang satu kena tiang itu sampai goyang gitu, saung itu. Sampai saya di dalam saung itu ada ranjangnya, saya di ranjangnya itu pakai gelar sejadah. Saya merasakan goyangan gitu, kayak kayak mau gempa lah gitu. Kalau kata itu yang dianggap saya menyeramkannya gitu. Setelah itu ada 2, berarti sekitar jam 1:30 dini hari lah. Jadi ganti, yang datang itu tanpa kedengaran buka pintu, karena pintu itu dikunci. Itu kuncinya juga dari dari dalam, dari dipalang sampai dari atas ke bawah. Itu saya double karena takut siangnya, maksud tujuan saya takut ada orang yang masuk. Karena di situ disarankan sama yang ngasih petunjuk, guru saya itu jangan sampai ketemu orang lain gitu maksudnya. Walaupun itu yang punya saung sudah saya itu takut yang lainnya gitu. Seperti itu. Cuman yang di waktu itu ke selang 2 jam
ada yang datang, tapi wujudnya sudah kelihatan, bertemu dengan saya, cuman mukanya saya nggak persis kelihatan, itunya kan kelihatan bayangan saya ganteng kayak petugas bank. Itu sudah mulai ada reaksi. Itu penampakannya seperti apa gitu? Pakaian putih atau Pakaiannya putih, seragam putih hitam ke bawah, pakai dasi, pakai dua sepatu? orang pakai sepatu, cuman saya nggak ngelihat sepatunya seperti semacam apa enggak gitu. Jadi kayak petugas kantoran lah begitu. Ya semacamnya gitu. Maka di situ saya, jadi itu juga walaupun penampilan itu karena saya merasa ini tempat Caung ada orang Kaget. itu, jadi kaget juga gitu ya. Kalau dikatakan hampir saya juga keluar dari bangunan itu. Berarti datangnya tiba-tiba berarti ya? Ya datang tiba-tiba, tidak tahu buka pintunya, tidak, ini cuman tahu-tahu sudah ada di depan mata saya karena di sajadah itu sambil aurad itu, sambil bacaan kalimat-kalimat itu. Cuman saya ditanya sama dia, sedang apa di sini gitu, nanya seperti itu. Saya jawab, saya sedang melaksanakan tugas dari guru saya seperti ini. Untuk apa? Saya ucapkan aja keinginan saya seperti gini-gini karena saya merasa di waktu itu terjepit kehidupan saya. Di dalam kehidupan saya itu usaha tidak jalan, terus saya mengalami hutang pada orang juga banyak. Tujuan saya ingin membayar hutang sama orang lain. Berarti ditanya ya? Ya, ditanya dulu. Oh, bahkan saya bercerita seperti itu, kenapa enggak usah, saya usaha sampai di waktu itu saya nanya masalah itu lagi jualan, sedihnya jualan itu kurang, yang ke satu keuntungannya sedikit, bahkan kurang laku, ya kehidupan saya terjepit. Oh jadi pas waktu mau bertapa juga emang lagi berusaha ya? Lagi berusaha. Cuman tujuan saya berusaha untuk meningkatkan, bahkan saya dari jualan seperti itu misalkan ya modal kecil tapi untungnya kan ingin besar. Tujuannya seperti itu. Benar. Atau lancarlah usaha saya gitu. Tapi di waktu itu kan saya mengalami usaha saya kayak apa ya, usaha kecil-kecilan tapi kayak kurang ada maksimal. Ya kayak ada apa itu, jadi jualan itu untungnya sedikit mungkin itu, untungnya sedikit, lakunya sedikit, jadi nggak seberapa. Jadi untuk kehidupan, untuk makan pun saya pernah mengalami, kehidupan saya itu terjepitnya mengalami makan pun saya sampai ngutang sama orang lain, semakin lama semakin besar. Buat makan aja berarti ya? Di waktu itu usaha saya bayar kontrakan kadang-kadang 2 bulan 3 bulan baru bisa bayar. Karena apa? Penghasilan sedikit, di rumah ditungguin sama anak istri, untuk risiko nggak bisa mencukupi sebenar-benarnya. Perusahaan saya sampai kayak mau bangkrut, padahal usahanya usaha kecil itu, modalnya juga modal kecil, saya cuma jualan bubur ya. Maka di situ saya tanya-tanya sampai di tempat jualan itu ada teman yang ngasih tahu saran seperti tadi berarti. Coba gini, tapi saya inginnya di dalam yang tidak keluar dari jalur yang ini gitu. Tujuan saya tidak muluk-muluk waktu itu, hanya ingin meningkatkan kehidupan, melancarkan usaha, itu tujuannya. Maka di situ waktu itu datang ke orang itu, cuman sekarang orang itu udah almarhum, udah ada mungkin 6 tahun ke belakang wafatnya. Kembali ke tadi yang nanya ke cerita Pak ya. Itu nanyanya berarti nanya maksud kita, terus apakah dia nggak ada nyaranin gimana atau sejenis apa, atau nanya apa aja lah seperti itu. Apa tuh yang hadir di waktu itu? Yang hadir. Ya itu seperti itu, nanya kata saya
ini sedang saya menjalani tugas guru ini seperti saya dikemukakan tadi itu ingin melancarkan kehidupan saya, ada peningkatan dalam kehidupan seperti tadi itu. Orang itu memberi saran kenapa enggak usaha, jadi saya udah usaha sedemikian rupa, saya cuman tidak lancar, keuntungan saya kecil, kebutuhan saya banyak. Jadi sempat nyaranin ya? Ya, nyaranin usaha katanya gitu. Setelah itu saya juga masih di dalam ditanya itu tetap bacaan itu, dia nggak tahu kemana, jual di depan saya tidak ada. Itu ada pesan itu. Nanti saya kesini lagi, cuman kabar segitu saya, maka di waktu itu kemana orang, jadi semakin merinding lah perasaan itu, semakin hilang, ya? kalutnya ya, orangnya tiba-tiba tadi datang, tidak tahu dari mana datangnya, keluarnya pun tidak tahu, jadi saya timbul merasa merinding lah, masa terus kalut pikiran saya, bayangan saya ini orang apa gitu saya gitu. Tapi itu kayaknya kalau dilihat jelasnya wujudnya, karena di situ gelap. Nah, gelap di situ di saung saya, ya waktu tempat saya itu. Akhirnya saya pikiran saya kalut. Semakin lama semakin kalut, semakin kacau bayangan yang lain-lain, sambil terus itu pengen yang dibacaan itu pengen, udah kacau berarti ya? Udah kacau, pengen tamat satu, dan dalam hitungan sekian saya sampai, tapi di dalam hati kalut, sampai saya tidak nyadar. Berarti pas malam itu juga ya? Malam itu juga, cuman di waktu itu perkiraan waktu datang jam 1-an lah perkiraan. Orang yang dikenal tadi berbicara di situ, tahu ada 5 apa 10 menit lah, menghilang lagi. Cuman dia bilang nanti saya kesini lagi, nggak berjanji besok atau kapan. Jadi dalam pikiran saya kapan itu mau datang. Jadi pesannya cuman itu aja. Tiba-tiba orang itu tidak ada lagi. Yang jelas saya melihatnya, tidak melihat mukanya, cuman melihat wujudnya aja, seperti pakaian putih, celana hitam, berdasi, kelihatan itunya aja. Saya karena tidak berani melihat mukanya, padahal itu di depan saya. Itu cerita itu. Di waktu itu juga cuman berselang mungkin ada beberapa menit, saya pikiran kacau kalut gitu ini. Tahu-tahu saya tidak sadar pikiran saya. Cuman yang ingat saya dijemput, nggak tahu mau dibawa kemana, cuman waktu itu dijemput, ayo Pak berangkat. Berarti itu posisinya masih sadar apa udah setengah sadar itu? Itu setengah sadar. Di waktu dijemput setengah sadar, karena di waktu belum ada yang jemput, pikiran saya sudah kacau. Pikiran saya sudah kemana-mana, pikiran mau keluar dari situ lah, mau dilanjutkan lah, mau itu orang itu mau datang lagi seperti apa, saya bayangan ya. Jadi karena waktu tadi juga itu yang datang kelihatan wujudnya rapih aja, saya sudah agak merinding gitu ya. Nah, sehingga di situ ada bayangan-bayangan yang lain, kalut, kacau pikiran. Tahu-tahu saya kayak orang pingsan, semacamnya pingsan gitu. Di waktu itu tahu-tahu tidak sadar. Di waktu penjemputan, ayo Kang bareng sama saya, misal seperti contoh gitunya ya bahasanya. Saya di situ masih ingat, setelah itu saya tidak ingat. Cuman tahu-tahu sudah ada di bangunan. Di kota lah, kalau ini mah di kota gitu, di bangunan Bang, dilihat di situ ada bangunan semacam bank. Cuman saya di situ
tahu ada satpam, tahu melihat ini. Tapi saya Satpamnya ngeliatin berarti. Apa emang satpamnya? tidak melihat saya, tidak. diam Cuman saja, saya diam saja, saya dibawa ke situ. Maka kayak di alam mimpi lah kalau dikatakan. Jadi saya lewat di situ, bang satpam itu cuek-cuek aja gitu, biasa. Terus saya masuk ke dalam, diunjukin sama yang kayaknya yang datang waktu itu, yang bawa itu. yang jemput saya itu. Mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Ditunjukin ada tiga berangkas. Yang berangkas satu katanya kalau nggak salah itu ini uang untuk gaji karyawan, ya lah insentif karyawan. Yang satu ini untuk bansos, yang satu ini uang negara. Seperti itu diunjukinnya Di dalam gedung itu berarti. di dalam gedung itu. Tapi kayaknya nggak tahu gimana di waktu itu. Silahkan Anda memilih mau ngambil yang mana. Tiba-tiba keinginan saya mau ngambil dari yang bansos. Oh, yang dana umum, Dan dana sosial. iya, tiba-tiba itu udah nggak tahu gimana gitu pikiran saya dalam pikiran saya, sehingga saya kok nggak ada tempatnya mau ngambil, mau gimana gitu kan. Bawa uangnya gimana gimana. Saya sampai dikasih tas, semacam tas Adidas yang kecil lah, yang segede ini buat kaos wadah gitu ya? kaos gitu. Oh, dikasih sama dianya juga berarti? Iya. Tasnya juga. Tasnya juga dikasih. Setelah itu penuh segitu ya, tasnya juga agak kecil lah, paling kalau masuk 30 cm berarti. ya mungkin lah sebesar itu. Tapi setelah itu saya pulang, perasaan saya naik mobil segala macam, bahkan benar saya turun di tempat sampai datang ke tempat itu sekira-kira jam 5 kurang seperempatan lah. Berarti masih gelap lah gitu. Masih gelap. Di situ saya turun dari mobil, tas itu ditaruh di tempat got lah kalau bilang ya, di pinggir jalan. Saya kencing, cuman kencing saya berdiri. Berarti si tasnya nggak Di dibawa? belakang. Oh, Ditaruh di got, saya membelakangi itu tas. kencing. Begitu saya beres kencing, saya mau Ambil tas. mengetas, tas sudah nggak ada. Bahkan saya ke jalan raya ketemu sama orang yang jualan, nanya karena dia ini habis dari mana. Oh, gagal berarti ya. Jadi saya baru nyadar saya di mana ini. Oh, berarti kalau itu mah udah full sadar berarti ya? Ya, Pas full ketemu. sadar. Ada yang nanya itu pas begitu, tukang jualan gandong, semacamnya Bakul ya? ya bakul lah gitu, jualan makanan, jualan buat itu. Berarti uang hilang, orang sadar udah di tempat lain. Ada di tempat lain. Setelah ada 5 atau 5 menit lah kira-kira, saya mau pulang. Jadi kemana arah? Kayak ada yang ngambil arah itu, tujuan mau ke tempat yang tadi, Yang tempat Ya. apa itu ya? kata itu. Jadi saya kemana nih? Bahkan mau ke rumah pun Nggak inget. nggak tahu jalan. Jadi mau nyasar kemana? Setelah ada 3-4 jam, pokoknya sampai perasaan saya jam 10 atau jam 9 lah, kalau nggak salah. Saya sampai putar-putar baru nyadar, lihat matahari udah tinggi. Oh, ini udah siang. Tempat terus kemana? Lihat pakaian saya udah pada kotor. Maklum musim hujan, masih merebun di waktu itu. Saya udah sampai itu. Nah, udah itu saya karena belum berani pulang ke rumah. Walaupun itu setelah 4 jam itu baru sadar bahwa saya ini nyasar. Saya ingat-ingat, oh tempat saya dulu kawan semalam di situ. Saya lari ke saung itu. Begitu mau masuk masih dikunci dari dalam.
saya jebol sampai jebol dindingnya tuh. Tapi bukan dinding dari atas, dari bawah. Kan di bawah itu ada. Jadi berarti si posisi saung teh kalah dirusak dari luar berarti. Di luar ini mau coba gede lah gitu. Nah, gitu gede kolong. Iya, kalau nggak jebol dindingnya. Dah itu mah kunci terkunci. Berarti gagal aja lah, berarti nggak dapat apa-apa. Di situ saya belum berani pulang karena tadinya juga dititipkan sama orang itu, kata guru lah gitu ya. Nah, saya belum berani. Setelah itu baru saya jalani lagi semalam lagi, tidak ada reaksi apa-apa. Paginya malah pintu itu benar-benar dijebol sama orang. Berarti pas hari udah kembali, tapak kembali Semalam dari semalaman. semalam dari berarti ada si pintu ada yang ngejebol asli ngejebol, sama orang. ngejebol asli. Tanya ke Bapak si Ogi nu ngajebol nangge. Urang keur kieu we dina ieu Ciberang. Rebun. Itu ditareangan gitu ya. Jadi lain di tayangan. Bapak si Ogi tidak sengaja kudu pantau geus teu ieu. Teuing dijejok teuing kumaha, pecat. Pas berai ngajengok. Aya urang keur kieu we. Tadinya itu Bapak Ogi itu mau alasan ngambil barang. Alasan Pak Ogi mau cari keresek buat berarti jeung wadah sampo. Ngalah sampo wadahna Cari dari saung. ya di saung aja bol alasan nama duka geus kitu we orang Kudu gagal. di waktu itu Bapak si Ogi teh aduh urang lagi Bapak si Ogi geus tadinya ieu teh wah ieu mas gagal teh ya baru muncul balik Pulang gitu. nah jadi itu berhasil benar-benar gagal gitu total ya. Nah, kalau orang ya deh kak si nyata guru teh malam di balikan deh nyati awal deh gitu tapi nyata di teh untuk jamin 100% karena teh istilahnya teh gagal teh bener gagal jadi dina hal gitu mah diulang deh teh meureun bener-bener kudu ieu gitu. Nah, ini terakhir untuk pesan buat penonton gitulah, pesan terus pengalaman apa hikmah dari pengalaman seperti Bapak lah, hikmahnya. Kalau hikmah saya jadi berhikmahnya begini, harus pandai-pandai benar-benar saya di waktu itu dengan keadaan terjepit, tapi untuk rekan-rekan di dalam apapun yang terjepit tetap kita harus hati-hati di dalam pelaksanaan tujuan untuk intinya duniawiyah lah, jangan tertagi dengan itu tapi yang instan lah gitu. Ya, harus benar-benar kita pasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa lah itu mungkin karena ya minta sama Allah karena itu untuk pesan saya gitu ya, karena saya sudah mengalami, bahkan saya sampai kalau saya sampai 3-4 kali mengalami seperti itu, sampai tempatnya juga berbeda-beda. Masih ada pengalaman yang lain ada, yang mungkin ada nanti saya. di video selanjutnya ya kita akan bahas, dan mungkin kita akhiri saja video ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi lah, ini bukan untuk dicontoh tapi ini hanya sebagai bahan pembelajaran bahwa usaha yang instan itu sebenarnya tidak baik, bahkan ada resiko yang mesti ditanggung. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.